Kota Tangerang memiliki 412 lebih program kampung iklim atau biasa dikenal dengan Kampung Proklim. Dengan jumlah sebanyak itu menjadikan Kota Tangerang sebagai kota dengan proklim terbanyak di Indonesia. Diketahui angka ini 2 kali lipat dari data 2021 yang masih di 240 kampung proklim. Bagaimana bisa angka ini meningkat dengan signifikan? Belum lama ini melalui Dinas Lingkungan Hidup, 10 RW di Kota Tangerang meraih penghargaan Kampung Proklim tingkat nasional. Di antaranya 3 RW kategori nasional dan 7 RW kategori madya. Dan saat ini tim tanda tanya sudah berada di salah satu kampung proklim yang terletak di RW 03 Kelurahan Pandunggangan Utara. Dan sudah bersama saya Bapak Refli selaku Wakil Ketua RW 03 Kelurahan Pandunggangan Utara. Halo Bapak Refli, apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siap. Baik Pak, awal mula membangun kampung proklim ini kapan dan bagaimana Pak? Awal mulai sebenarnya sudah lama ya. Kurang lebih tahun 2010 ya. Terus menerus sampai saat ini. Oh berarti dari tahun 2010 ya Pak? Betul. Oke. Itu bagaimana Pak bisa membangun program kampung proklim ini Pak? Ada beberapa tahapan. Ya, tahapan pertama di kita ini dulu karena ada 16 RT. Kita lakukan semacam lomba kebersihan. Lomba kebersihan yang berjalan dari 2010 setiap tahun. Biasanya itu dilakukan per 17-an. Nah itu dilakukan penilaian-penilaian sehingga berjalanlah terus secara rutin sampai dengan saat ini. Oke. Kalau progres yang dibangun apa saja Pak sehingga menjadikan kampung proklim di RW 3 ini menjadi tingkat utama Pak? Itu banyak sekali yang dibangun ya. Namun mungkin yang inti-intinya saja barangkali ya. Kita sudah membangun artinya misalnya program sodako sampah. Ya. Kemudian program biopori, bahkan program yuditisasi yang di got-got ini. Nah ini termasuk juga program pupuk yang ada di Magot itu. Ya. Jadi ada juga ekobrik atau ekoenzim yang keduanya berfungsi bisa untuk sebagai pupuk, buat untuk pupuk kandang maupun tutup ikan. Nah itu banyak sekali yang dilakukan seperti itu. Pak, sama-sama kita ketahui bahwa membangun itu mungkin cukup sulit, tapi yang lebih sulit adalah mempertahankannya Pak. Ini bagaimana Pak mempertahankan di tengah banyaknya kepala, menyatukan komitmen di tengah banyaknya kepala? Persis sekali memang. Untuk itu memang kalau kita meraih sesuatu biasanya tidak terlalu sulit ya. Namun dalam mempertahankan itu butuh hal-hal yang banyak pihak yang harus dilakukan gitu. Banyak hal yang harus dilakukan. Iya. Nah, untuk mempertahankan ini ya tentunya paling yang utama kita selalu bersosialisasi atau diseminasi dengan masyarakat atau elemen-elemen warga yang ada di sini. Ya. Karena ini cukup banyak sehingga kita secara periodik melakukan hal-hal seperti itu, forum dialog ya dilakukan antara pengurus RW, kemudian KWT atau Korps Wanita Tani begitu ya. Kemudian ada Karang Taruna, ada elemen lain termasuk para pengurus RT yang punya kepedulian terhadap lingkungan ini begitu. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, perubahan apa Pak yang telah dirasakan terkait dampak perubahan iklim ini Pak dengan adanya kampung proklim ini? Oh iya, terima kasih. Yang pasti saat beberapa tahun terakhir ini kita ada banjir ya. Banjir itu selama ini agak lama turunnya. Namun setelah misalnya kita lakukan beberapa titik dibuat biopori,
perbaikan yuditisasi yang ada di sekitar sini gitu ya. Kemudian perbaikan jalan. Nah, ini sekarang ini kalau hujan banjir biasanya cukup dalam sampai hampir tinggi setengah ban begitu. Tapi dalam waktu beberapa saat ya, tidak sampai hitungan jam, hitungan menit setelah hujan turun itu surut. Nah, itu sekarang masih dalam pembangunan terus, terutama yuditisasi yang ke arah barat, arah selatan itu dilakukan. Tanda tanya sudah bersama Bapak Tihar Sopian selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Halo Pak Tihar, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi juga ya Bapak. Baik Bapak, secara data terinci Pak, sebenarnya ada berapa Pak kampung proklim di setiap kategorinya Pak? Ya, di Kota Tangerang sampai dengan saat ini sudah ada 412 kampung iklim yang tersebar di Kota Tangerang. Itu sejak di tahun 2019 dan sampai dengan saat ini. Kalau lewat kampung proklim sendiri Pak, pembinaan apa yang dilakukan DLH itu Pak? Pembinaannya terkait dengan mitigasi gas rumah kaca, konservasi air, penataan dan pengamanan rumah sampah, dan ya lainnya, dan titik kliniknya. Oke. Kalau untuk saat ini Pak, perubahan apa yang sudah terjadi di Kota Tangerang Pak lewat kampung proklim sendiri Pak? Dari perubahan kampung iklim yang pertama adalah mindset masyarakat itu sendiri. Kita menata kelola lingkungannya, satu kampung menjadi kampung iklim, satu terkait dengan masalah konservasi air. Dari setiap titik itu sampai dengan saat ini sudah mungkin di totalnya itu lebih dari 1000 biopori. Kemudian juga ada beberapa pohon yang kita intervensi, diberikan dan ditata, dibangun, ditanam, ada 1000 juga pohon. Itu yang saat ini sedang terjadi. Oke. Kalau secara presentase Pak, Kampung Proklim ini seampuh apa Pak menangani titik-titik banjir yang ada di Kota Tangerang Pak? Sangat baik ya, karena dengan cara membuatkan si biopori tadi terjadi adanya pengurangan genangan-genangan yang ada di lokasi. Dari 1000 titik yang di setiap kampung tadi itu sudah mengurangi minimal ada 2-3 titik genangan-genangan yang ada di lokasi. Itu yang sekarang terjadi. Berarti cukup berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Oke. Sekarang Pak, saat ini apa yang kembali dirintis Pak melalui program Kampung Proklim sendiri Pak? Dalam penanganan kampung iklim di tahun sekarang dan saat ini adalah kegiatan klinik kita di lokasi, kemudian juga pembinaan kepada masyarakat, pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat itu mau menata kelola di kota itu sendiri. Bisa dilihat dan dirasakan ternyata Kampung Proklim memang menciptakan lingkungan tempat tinggal yang nyaman sehingga menjadi kampung yang layak huni. Ini pun diakui menjadi bukti kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta yang satu misi dalam kepedulian mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ayo bergerak untuk berperan dan komit mempertahankan apa yang kita buat bersama. Saya Erdal Fariski, sampai jumpa.